Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2025, saya ingin membuat kronologis dalam rangka menyelesaikan 56 aset dan BMD serta PDAM Kabupaten Kota Tangerang. Judulnya video ini adalah hak jasa wasit aset BMD. Begini kronologisnya. 1. Sekitar bulan November tahun 2019, saya diminta oleh Bupati Tangerang dan oleh Wali Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah aset BMD dan PDAM Kabupaten Kota Tangerang. Walaupun PDAM pada saat itu permintaannya belakangan. Tempatnya yaitu di Hotel Sol Marina, Kota Tangerang Selatan. 2. Cara saya menyelesaikan masalah aset BMD Kabupaten Kota Tangerang, pendekatannya yang digunakan adalah dua dokumen milik Kabupaten Tangerang dan milik Kota Tangerang. Dokumen dimaksud adalah dokumen aset. Yang kedua-duanya merasa benar. Dokumen Kabupaten merasa benar, Kota Tangerang merasa benar. Di mata saya dua-duanya tidak ada yang benar. Baik itu dokumen Kabupaten Tangerang maupun dokumen Kota Tangerang. Ketiga, tidak ada surat perintah tugas dari Bupati Tangerang dan Wali Kota Tangerang untuk tim aset Kabupaten Tangerang dan tim aset Kota Tangerang yang masing-masing dipimpin oleh sekdanya masing-masing. Saya katakan tidak ada surat tugas atau surat perintah kepada tim asetnya masing-masing, baik dari Bupati Tangerang maupun dari Wali Kota Tangerang. Tapi saya kerjakan karena amanah saya yang saya pegang adalah dari Bupati Tangerang dan dari Wali Kota Tangerang. Tapi saya tegaskan, saya tegaskan, perikatan saya itu adalah benda hidup, yaitu Bupati Tangerang dan Wali Kota Tangerang. Bapak Bupati Tangerang dan Bapak Wali Kota Tangerang. Itu perikatan saya. Perikatan saya adalah benda hidup. 4. Permintaan dari Wali Kota Tangerang, Saudara Arif Ismansa, baik melalui WA maupun melalui pertemuan dan rapat-rapat, meminta saya untuk segera menyelesaikan aset dan BMD yang sejak tahun 1993 nggak pernah selesai. Dan kemudian beliau meminta kepada saya agar tidak ada kompensasi apapun kepada Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Tapi itu sudah saya tunaikan. Walaupun saya dikhianati oleh Saudara Wali Kota Tangerang, oleh Wali Kota Tangerang, Saudara Arif Ismansa. Luar biasa pengkhianatan. Ketika semuanya sudah dapat, saya ditinggalkan dan dikhianati. Di telepon pun tidak. Di WA pun tidak. Apalagi diajak ngopi pun tidak. Kelima, pendekatan aturan yang signifikan dalam menyelesaikan aset BMD Kabupaten Kota Tangerang yaitu Undang-Undang 293, Undang-Undang nomor 2 tahun 1993. Walaupun undang-undang itu sudah usang atau kadaluarsa, dalam pendekatan menyelesaikan aset Kabupaten Kota Tangerang tersebut. Saya bacakan. Bunyi Undang-Undang nomor 2 tahun 93, pasal 13 ayat 1. Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan, yaitu SDM, pegawai itu yang ada di
Kota Tangerang harus milik Kota Tangerang. Itu huruf A, bunyinya seperti itu. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh pemerintah Kota Madya Tangerang, maka itu menjadi milik Kota Madya Tangerang. B, ingat nih, B, tanah, bangunan, barang-barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten dari tingkat 2 Tangerang yang berada dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tangerang dan dianggap perlu untuk diserahkan. C, badan-badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dan pemerintah daerah tingkat 2 Tangerang yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kota Madya tingkat 2 Tangerang dan dianggap perlu untuk diserahkan. Saya ulangi, dianggap perlu untuk diserahkan. D, hutang piutang pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tangerang yang kegunaannya untuk wilayah Kota Madya Daerah tingkat 2 Tangerang itu diserahkan, termasuk hutang piutang maksudnya. E, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Madya Daerah tingkat 2 Tangerang itu agar diserahkan. Ayat 2 bunyi ini. Dengerin baik-baik ayat 2 bunyinya. Ayat 2 berbunyi, pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud ayat 1 selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun terhitung sejak diresmikannya Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tangerang. Diresmikannya pada tanggal 28 Februari tahun 1993. 1 tahun harus diselesaikan serah terima aset. Ini yang bikin undang-undang lagi mimpi dan baru bangun tidur. Itulah kenapa saya katakan sudah usang kadaluarsa. Karena waktu menyelesaikan aset Kabupaten Kota Tangerang 1 tahun itu impossible, tidak mungkin. Karena undang-undang ICW atau Indise Comptabilitas Wet Stablit, artinya undang-undang ICW itu Indise Compatible, susah amat banyak, Comptabilitas Wet ICW tahun 1968. Itu rujukannya menurut undang-undang tersebut panjang. Harus ke dewan dulu, persetujuan dulu, prosesnya panjang. Nggak mungkin kalau selesai 1 tahun. Makanya saya bilang ini undang yang bikin undang-undang 93 baru bangun tidur, mimpi dia. Oke, lanjut. 4. Kemudian niat baik dari Bupati Tangerang Haji Jaki Iskandar untuk menyerahkan aset BMD masuk PDAM secara hibah kepada Pemda Kota Tangerang. Saya ulangi, niat baik dari Bupati Tangerang. Kalau undang-undangnya kadaluarsa kan. Tapi saya anggap itu berproses lah undang-undang itu. Artinya sejak tahun 1993 proses itu sampai sekarang, sampai saya menangani dan menyelesaikan. Saya ulang nih. Kemudian niat baik dari Bupati Tangerang Haji Jaki Iskandar untuk menyerahkan aset BMD dan PDAM pada Pemda Kota. Rujukannya, nah ini rujukan yang saya gunakan. Rujukannya diantara berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Negara, pengganti Undang-Undang ICW yang tahun 68 tadi.
Kemudian pasal 401, 404 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan PP 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Itu pendekatan yang saya gunakan. Hanya itu undang-undangnya. 5. Masalah PDAM. Saudara Wali Kota Tangerang Arif Ismansa waktu itu meminta kepada saya 3 bulan saja agar PDAM TKR Kabupaten Tangerang supaya seluruhnya menyerahkan 70.000 pelanggan. Saya katakan nggak bisa. Itu perlu waktu. Tapi Arif Ismansa tetap ngotot. Saya katakan tidak bisa. Saya juga tetap bertahan dengan prinsip saya. Karena saya tahu buruknya kinerja PDAM Kota Tangerang. Dari tahun ke tahun, dari direktur ke direktur, saya menangani masalah PDAM Kota Tangerang. Rungkat cuy. Makanya saya tidak berikan keinginan Arif Ismansa. Saya kasih waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan persoalan hibah 70.000, kurang lebih 70.000 pelanggan. Dan pada tahun 2000 itu sekitar 20.000 di wilayah 1, 20.501 SL atau pelanggan itu sudah diserahkan kepada PDAM TB Pemda Kota Tangerang tahun 2020. Dan sisanya kurang lebih 50.000 SL yang saya kasih waktu 1,5 tahun itu, totalnya 3,5 tahun. Sampai sekarang belum selesai. Itu saya katakan rungkat, buruk kinerja PDAM Kota Tangerang. Arif Ismansa, kenapa itu 70.000 pelanggan itu saya ketok palu, saya sahkan untuk diserahkan kepada PDAM TB Kota Tangerang? Karena dia punya cita-cita ada proyek 2,5 triliun untuk pipanisasi. Dan garansinya itu adalah pelanggan PDAM. Termasuk diantaranya 70.000 pelanggan. Jalanlah itu proyek 2,5 triliun sampai sekarang. Walaupun janji manis kepada saya luar biasa. Hasilnya 0. Tak serupiah pun juga pada saya. Tapi sudah saya tunaikan. PDAM Kota Tangerang sudah melanggar perikatan MUU yaitu nomor 690 dan nomor 02 yang ditandatangani pada tanggal 25 Februari tahun 2020 baik oleh Direktur PDAM TB, TKR, Bupati dan Wali Kota Tangerang. Itu sudah dilanggar perikatan itu. Itu sudah dilanggar kesepakatan itu. Sekarang tahun 2025. 50.000 pelanggan itu tidak mungkin saya serahkan. Karena sudah wan prestasi. Termasuk hutang piutang PDAM Kota Tangerang kepada PDAM TKR. Kurang lebih 20 miliar lagi. Hampir 30 miliar hutang PDAM Kota Tangerang kepada PDAM Kabupaten Tangerang. Segera selesaikan itu. Jangan menggunakan BPKPRI, itu melanggar. Nggak bisa cuy, itu melanggar. Karena itu masih dalam penanganan wasit. Masih dalam penanganan saya, tanggung jawab saya.
yang diminta oleh Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang. Ingat, pada tanggal 25 Februari di acara seremonial itu, wasit aset BMD Kabupaten Kota Tangerang masih saudara Jandi. Dikatakan oleh Bupati Tangerang maupun Wali Kota Tangerang. Yang sekarang dihianati oleh Anda-Anda. Nggak apa-apa. Fine. Saya lanjut. Di kasus serah terima aset BMD Kabupaten Kota Tangerang dan kepada pejabat Pemda Kota Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Sekali lagi saya katakan, kepada pejabat Pemda Kota Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. 1. Jangan ajari saya tentang aturan, perikatan, ikhlas, silaturahmi, komitmen, dan konsisten, serta akhlakul karimah. Semua itu sudah saya tunaikan dalam konteks serah terima aset. Tapi sebaliknya, ketika saya meminta hak jasa saya, hak wasit saya sebagai wasit, malah Anda jawab dengan surat BPKPRI yang sepihak dan tidak berperikmanusiaan. Sungguh Anda ini pejabat yang tidak berperikmanusiaan, tidak punya komitmen, tidak konsisten, tidak berakhlakul karimah, dan zalim. Saya tidak ada urusannya dengan surat BPKPRI. Saya mau dibayar pakai uang APBN pakai uang APBD itu bukan urusan saya. Itu urusan Anda. Saya ini rakyat, bukan pejabat, bukan orang BPKPRI, bukan orang KPKRI, bukan orang BPKRI, bukan juga orang Gubernur Banten. Yang saya sebutkan itu tidak mampu menyelesaikan aset. 2. Hibah aset BMD yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang pada tahun 2022 tersebut, itu saya duga melanggar aturan atau abuse of power. Dan laporan yang saya sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang sampai sekarang, yaitu sejak tanggal 30 Januari tahun 2023 hingga sekarang tidak digubris oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Itu pengkhianatan Saudara Arief Ismansyah terhadap kinerja saya sebagai wasit aset, terhadap Undang-Undang 293 pasal 13 yang saya bacakan tadi. Itu pengkhianatan Saudara Arief Ismansyah. Menghibahkan sebagian aset atau BMD kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. 3. Kalau kejaksaan saja dikasih hibah oleh Saudara Arief Ismansyah, hasil keringat jerih payah saya, lalu saya dapat apa? Stadion Benteng mungkin menghasilkan, lapangan Ahmad Yani mungkin menghasilkan, PDAM apalagi pasti menghasilkan, gedung, lahan, bangunan pasti menghasilkan. Lalu saya dapat apa? Saya dapat apa, bapak-bapak pejabat di Pemda Kota Tangerang yang sudah tenaga dan pikiran yang saya curahkan, yang sudah saya tunaikan, yang sudah Anda nikmati. Lalu saya dapat apa? Saya juga punya anak istri yang untuk saya nafkahi, saya sekolahkan.
Ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah ikhtiar kami ini agar Pemda Kota Tangerang segera menyelesaikan tagihan saya. Kurang lebih 17 miliar 328 juta 947.021 rupiah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saya juga punya anak istri yang harus saya nafkah, yang harus saya sekolahi. Ya Allah, mudahkanlah semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.